Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir. Alhamdulillah, malam hari ini kita bergabung kembali di belajar bimbel rumah guru. Maaf, saya 2 hari ini saya izin ya Pak Ilmi. Saya baru bergabung lagi. Malam hari ini kita akan membahas soal IPA, materi IPA. Kami harap di rumah ya, di teman-teman semua itu sering-sering dibuka lagi materi-materinya, soal-soalnya agar bisa diingat dengan baik. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, silakan Pak Ilmi untuk membuka pembelajaran malam hari ini. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Pada waktunya nanti bisa lulus semua ya Bapak Ibu. Amin. Tolong di kesempatan yang sempit ini ya, jadi waktunya yang begitu pendek ini Bapak Ibu pergunakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai terlena ya Bapak Ibu ya. Silakan digunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mendapatkan keberuntungan ya Bapak Ibu, bisa 1 kali retaker bisa langsung lulus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang materi IPA ya Bapak Ibu. Sebelumnya sudah pernah dibahas oleh Bu Dewi, yaitu tentang pernafasan dan peredaran darah ya. Betul ya Bapak Ibu? Betul. Ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Saya izin share screen. Nah, baik. Pada malam hari ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang tulang ini ya. Nah, ini sebenarnya sudah pernah, cuman kita mengulang lagi dan ada yang baru begitu ya. Baik, langsung saja nomor 1 saya persilakan untuk Bu Susi untuk memilih 1 orang. Ya. Untuk yang pertama nomor 1 silakan Ibu Sukowati untuk membacakan nomor 1. Ibu Sukowati. Oh ya Bu, maaf tadi belum saya buka, lupa. Ya Bu, terima kasih. Ya. Kelompok tulang di bawah ini yang termasuk tulang pipa adalah A. Tulang hasta, tulang paha, dan tulang betis. B. Tulang hasta, tulang belikat, dan tulang wajah. C. Tulang tengkorak, tulang betis, dan tulang wajah. D. Tulang hasta, tulang lengan, dan tulang rusuk. E. Tulang belikat, tulang tengkorak, dan tulang rusuk. Yang A, Bu, tulang hasta, tulang paha, dan tulang betis. A. Ya, Bu. Oke, jawabannya A. Macam-macam tulang berdasarkan bentuknya ada berapa, Bu? 5. Ada 5 ya, sudah dibaca ya. Oke, baik, kita deteksi satu persatu ya. Baik, tulang hasta yang B ini adalah termasuk tulang pipa ya. Tulang belikat ini termasuk apa Bapak Ibu? Tulang belikat termasuk apa? Tulang dada, Pak. Loh, maksudnya berdasarkan bentuknya itu ya. Ini Tulang kan pipi, Pak. Tulang pipi, Pak.
tulang pipi ya. Tulang Tulang belikat ini termasuk tulang pipi. Kemudian tulang wajah ini termasuk apa Bapak Ibu? pipih juga. Tak beraturan ya Pak. Tulang tidak beraturan, Pak. Tidak beraturan ya. Kalau Tidak beraturan, ini Pak. pi ya, pi ya. Kalau ini TB ya, tidak beraturan. Ya. Kemudian tulang tengkorak ini termasuk apa Bapak Ibu? Kalau lihat di rangkumannya. Tulang pipi. Tulang tengkorak termasuk tulang pipi. Tulang Kemudian pipi. tulang betis itu termasuk tulang Tulang pipa. Ya, tulang wajah termasuk tidak beraturan. Tulang ya. tidak beraturan. Ya, baik ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, rangkumannya seperti ini ya. Nah, mana ini ya? Yang tulang. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, yang termasuk tulang pipa itu apa saja? Ya, yang bentuknya seperti pipa tentunya ya. Ya, ini adalah betis, hasta, paha, pengumpil, dan lengan atas. Kemudian yang pipi tadi, rusuk, ya, kemudian belikat, tulang, tengkorak. Kemudian yang pendek adalah di area pergelangan tangan dan Kaki. Yang tidak beraturan tadi penyusun wajah, Pinggul. tulang pinggul, Tulang belakang. dan penyusun wajah. Nah, kalau yang tulang sesamoid itu yang bentuknya sangat kecil seperti biji, ya, kecil ya. Nah, ada di tempurung lutut. Dia bawa lutut itu Pak atau di dalamnya lutut itu tulang sesmoid. Iya. Tulang tempurung lutut itu termasuk ini ya. Masalahnya di sini Pak, Pak kecil yang bentuknya menyerupai biji wijen. Ya, yang kecil-kecil itu Bu, ya, bukan yang bentuk pipa ya. Oke, baik. Ya, ini nomor 1. Menyerupai, tadi menyerupai bentuknya. Iya, menyerupai. Oke, yang kedua, silakan Bu Susi. Iya, untuk yang kedua Ibu Hasnaini, silakan Ibu. Oh iya Pak. Rongga dada dibentuk oleh sejumlah tulang antara lain melekat pada tulang dada dan tulang punggung ialah tulang mana nih Pak? Rusuk sejati. Rusuk sejati. Rusuk sejati Pak. Tulang melayang, tulang pendek, rusuk, tulang bukan belikat Pak, tulang rusuk sejati. Rusuk sejati. Yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung itu adalah tulang rusuk sejati. Pak. Ya, seperti ini. Belikat juga Pak. Tulang rusuk sejati juga kita lihat. Nah ini. Oh ini. Nah, yang melekat di sini kan? Oh yang di dalam Pak di melekat. Nah, tulang dada ini kan. Nah, yang melekat di sini ini namanya tulang rusuk sejati. Sejati. Oke, Pak. Baik, lanjut berikutnya ya. Jadi kata kuncinya apa di sini? Melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Maka dia disebut dengan rusuk sejati. Oke. Sekarang kita ke tengkorak ya, tulang tengkorak. Silakan nomor 3. Nomor 3 Pak Hanafi. Ya, siap. Pak Hanafi. Baik. Tulang baji, perhatikan gambar tulang tengkorak berikut. Tulang baji, tulang air mata, tulang rahang bawah, dan tulang pelipis
secara berurutan ditunjukkan oleh nomor A 2, 3, 4, dan 6, B 1, 3, 4, dan 6, C 6, 3, 4, dan 2, D 7, 2, 4, dan 5, E 1, 2, 3, dan 5. A. Yang C, Pak. Yang C. Kok masih ada jawab yang C ini? Yang B, Pak. Belum lihat rangkumannya. Nanya. Apa? Yang pertama tadi tulang apa dulu tadi? Tulang baji. Tulang baji ada di sini ya. Kemudian tulang air mata. Tadi yang ditanyakan air apa? mata. Tulang air mata, Pak. Air mata. Terus kemudian Rahang tulang pelipis. 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6. ya. 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6 ya. 6A. Dan rahang bawah. Ini tulang baji. Tulang baji. Kemudian tulang Air air mata mata. nomor 3. Rahang bawah. Dan rahang bawah nomor 4. Tulang Kemudian pelipis. 6 tulang pelipis. adalah yang nomor 6. 6. Oh iya. Kalau yang nomor 1 itu apa Bapak Ibu? Tulang dahi, Pak. Yang nomor 5. Tulang rahang atas. Oh ya, tulang pipi atau rahang. Tulang pipi apa rahang atas? Rahang atas, Pak. Tulang pipi, Pak. Pipi, Pak. Pipi. Tulang pipi. Tulang Pipi. pipi. Bapak Ibu. Pipi. Atas itu yang ini ya. Oh ya. Tulang pipi. Kemudian yang nomor 7 ini adalah tulang tengkorak. tengkorak belakang. Ya. Tulang Ulang tengkorak. sekali lagi. Nomor 1 tadi apa Bapak Ibu? Tulang Tulang baji. tulang air mata. Tulang rangka. Nomor 5 Tulang pipi. nomor 6 Tulang pelipis. ya. Tengkorak. Baik, selanjutnya sekarang fungsi dari rangka. Silakan. Ya. Fungsi dari rangka. Untuk nomor 4. Ibu Teti. Silakan Ibu Teti. Alat gerak aktif, tempat membentuk 125. tempat melekatnya. Silakan Ibu Teti. Oh iya, Bu. Perhatikan data berikut. 1, penopang beratnya tubuh. 2, pusat tubuh. 3, alat gerak aktif. 4, pembentukan sel saraf. 5, tempat melekatnya otot-otot. Yang merupakan fungsi rangka adalah B. 1, 1, 2, 2, dan 5. Ya, B. 1, 2, dan 5. 2 dan 5. Oke. Fungsi rangka adalah penopang Penopang tegaknya tubuh. Betul. Dari bentuk Kemudian memberi bentuk tubuh. Betul. Kalau alat gerak aktif ini termasuk fungsi apa Bapak Ibu? tulang, Pak. Fungsi tulang. Otot. Alat otot. Kalau gerak pasif Kalau pasif betul Pak, itu kan aktif. Sendi. Ya. Tempat pembentukan sel saraf ini di mana? Di sumsum. Sumsum. Oke. Kemudian tempat melekatnya otot ini termasuk fungsi rangka. Jadi kalau kita lihat fungsi rangka seperti ini ya. Mana ya? Yang atas. Atas, Pak. Nah, ini ya.
Oke, ini adalah fungsi dari rangka ya. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Nah, ini masih tulang lagi ya. Nomor 5. Tulang badan. Nomor 5, Ibu Mas. Saya, Bu. Siapa? Terletak di dada adalah bagian tulang untuk A. Menggabungkan tulang rusuk ke 1 dan 2. B. Memisahkan tulang rusuk ke 3 sampai 7. C. Tempat melekatnya tulang rusuk ke 1 dan 2 di bagian atas rongga dada. D. Tempat melekatnya tulang rusuk ke 8 sampai 10 di bagian bawah tulang rongga dada. E. Tempat melekatnya tulang rusuk ke 3, 7. E ya Pak? E, Pak. Iya. Bapak Ibu, ini sering keluar ini ya. Iya. Tulang gladius ini sering keluar. Tolong diingat-ingat ya, Bapak Ibu ya. Tolong diingat ya. Oke, coba kita lihat di rangkumannya. Tulang dada. Tadi Pak sudah. Nah, ini ya. Tulang badan. Tulang hulu atau tulang kepala. Gladiolus tulang dada. Ini terlalu panjang ya, saya carikan yang pendek. Bang. Oke, yang ini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi yang pertama adalah tulang hulu. Tulang hulu atau disebut dengan manubrium. Nah, ini tempatnya di mana Bapak Ibu? Tempatnya adalah melekat di tulang rusuk yang pertama dan yang kedua. Ya, jadi kalau ditanyakan tulang hulu atau manubrium itu melekatnya di tulang rusuk yang pertama dan yang kedua. Kemudian ada tulang badan atau disebut dengan gladiolus itu melekatnya di tulang rusuk yang ketiga sampai yang ketujuh. Kalau taju pedang di mana Bapak Ibu? Di bawah. Di bawahnya tulang dada itu ya. Ya. Oke, yang bentuknya mirip pedang itu ya. Oke. Itu penulisannya yang betul gladiolus atau gladiolus, Pak? Gladiolus ya. Yang betul gladiolus ya. Itu berarti yang soal itu yang betul ya, Kak? Yang betul yang soal itu ya. Soalnya nomor 2 sama yang di materi itu beda. Iya, betul. Oke. Jadi paham ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia yang pertama itu kenapa kok salah di situ? Karena letaknya di 1-2, Pak. Menggabungkan. Ya, letaknya di 1-2 tapi menggabungkan, harusnya melekat ya. Kalau tulang hulu ya, Pak ya. Nah, kalau yang B itu sebenarnya di 3 dan 7 tapi dia kok salah. Salahnya di mana? Memisahkan. Memisahkan. Kemudian tempat melekatnya tulang rusuk ke 1 dan kedua ini namanya tulang hulu. Tulang hulu. Soalnya pakai gambar, Pak, gimana Pak? Ini sering keluar Bapak Ibu ya, tolong dihafal ya. Tulang hulu, terus tulang badan, tulang taju pedang, ini sering keluar ini ya. Tolong dihafal untuk tempat melekatnya ya. 1-2 gladiolus ya. 1-2 apa tadi Bapak Ibu? Tulang hulu. Kemudian yang 3 sampai 7 itu adalah gladiolus. Oke, yang selanjutnya sekarang. Pak, kalau ketemu gambar gimana, Pak? Kalau ketemu gambar
Nah, ini ada gambarnya di PDF yang tadi Bapak Ibu. PDF itu ada, lah ini. Nah, kalau ketemu gambar ya nanti dilihat saja Bapak Ibu. 1, 2 ini apa? Hulu. Ini kan sudah manubrium ini kan ya. 1, 2 manubrium atau hulu. Kemudian 3 sampai 7. Gladius. Sampai 10. Nah, jadi kalau ketemu gambar ya tinggal dilihat saja. Urutan 1, 2 berarti hulu, 3 sampai 7 berarti gladius. 8 sampai 10 tadi Pak. Nah, ini ya. Tulang penggabungan. Tulang rusuk palsu. Nah, yang tadi taju pedang tadi di mana Bapak Ibu? Nah, ini ya. Tadi ya. Oke. 10 hati kata orang. Baik, yang selanjutnya masih sama dengan yang atas, tapi kalau yang atas itu tadi ini hampir mirip dengan yang atas ini. Silakan. Tulang rusuk ketiga. Nomor 6, Ibu Norma. Silakan. Tulang badan atau gladiolus sebagai salah satu penyusun rongga badan merupakan tempat melekatnya tulang gladiolus ini. Ya. Gabungan tulang rusuk. Yang A. Tulang ke-7. B. Yang A. Oh, ada yang B. Apa? Yang A, Pak. 3 sampai 7. Tulang rusuk ketiga sampai ke 7. Bagian dada. Oke, lanjut berikutnya. Ini sama dengan yang atas ya. Oke, lanjut berikutnya. Ya. Berikutnya Ibu Maseati. Ya Bu, Maseati. ada nomor 7. Pernyataan yang benar tentang tulang penyusun rongga dada berikut adalah: A. Tulang hulu penebrium terletak di bagian bawah dari tulang dada. B. Tulang taju pedang proses terletak di bagian tengah dari tulang dada. C. Tulang badan gladius terletak di bagian bawah dari tulang dada. D. Tulang badan gladius terletak di bagian atas tulang dada. E. Tulang hulu manubrium terletak di bagian atas dari tulang dada. Saya Pak. Saya Bagian atas dari Saya Pak. Yang E. Nah, coba kita deteksi satu persatu ya. Ini yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar. Tulang hulu terletak di bagian bawah. harusnya atas. harusnya bagian Atas ya, jadi bawah ya. Nah, salah. Taju pedang terletak di bagian tengah, salah ya. Paling bawah tadi kan ya. yang paling bawah. Gladius terletak di bawah. Badan di tengah. Di tengah. bagian bawah. Gladius di tengah. Harusnya terletak di bagian tengah. Antara 3 sampai 7 ya. Kemudian ini terletak di bagian atas. Salah juga ya. Harusnya tulang hulu. Kemudian tulang hulu terletak di bagian atas. Ya, ini Yang benar yang E. ya, yang benar yang B. Mulai paham. Oke, sudah mulai paham ya. Lanjut berikutnya. Ini masih ada kaitannya dengan yang tadi. Silakan. Ya, nomor 8. Ibu Ervana Umi. Silakan. Tulang pertama dan kedua ya. Bu Ervana Umi,
Kalau enggak, Ya, Bu. ya ada. Iya, Bu. Ya, silakan. Ada, Bu. yang Tulang hulu manobrium sebagai salah satu penyusun rongga dada merupakan tempat melekatnya A. Tulang rusuk yang pertama dan terletak paling bawah tulang dada. B. Tulang rusuk sampai ke tubuh dan terletak di bagian tengah tulang. C. Penghubung tulang rusuk ke-8 sampai ke-10 dan terletak di bagian bawah tulang dada. D. Tulang rusuk pertama dan kedua serta terletak paling atas dan tulang dada. E. Tulang rusuk kedua dan terletak paling bawah dari tulang dada. D, Pak. D. Yang kedua. D. Ada yang kelihatan. D. Yang mana ini? Paling bawah. Paling atas. Tulang dada. Paling atas. D, Pak Ilmi. D, Pak. D. Betul, D. Yang E kan salah Bapak Ibu ya. Terletak Paling Harusnya di atas. Ya. Harus di atas. B ini termasuk tulang apa tadi Bapak Ibu? Yang B. Gladiolus. Oke, baik, sudah paham berarti ya. Sekarang yang nomor 9, silakan. Yang nomor 9, Pak Rohman, silahkan. Yang merupakan Ya. Silakan Pak Rohman. Nah, berikut ini yang merupakan tulang-tulang penyusun rongga dada yang benar adalah terdiri dari tulang dada dan 6 pasang tulang rusuk, terdiri dari 2 tulang dada dan 12 tulang rusuk, terdiri dari 6 tulang dada dan 12 tulang rusuk. D. Terdiri dari tulang dada dan 12 pasang tulang rusuk. E. Terdiri dari 2 tulang dada dan 6 pasang tulang rusuk. A ya. D. Yang D, Pak Ilmi. Ada pusing ini. Kalau yang Apa di ya, Pak? share Bu Dewi itu yang A ya. Kalau baca loh ya, yang di share Bu Dewi yang A. Tapi belum tentu. Saya jawab D ya tadi. Jawab apa? Dari tulang dada dan Dada kan ada 2. Saya juga D. Tidak tahu betul atau salah. Rusuknya 12. Tulang rusuknya ada 12 ya Bapak Ibu ya. Kan 6 pasang, Pak. Ini benar. Ini benar. Ini benar. Terus yang mana ini kira-kira? Yang D, Pak. Yang B, Pak. D, Pak, D. Tulang dada. Yang D. Apa yang Tulang dada dan Tulang dada ada berapa Bapak Ibu? Ada 2. Ada 2. Apa dan apa? Kiri dan kanan. atas. Kiri dan kanan itu kan tulang rusuk Bapak Ibu. Iya, Kiri kanan itu. Atas Manobrium tadi. Ya, ini loh, kan cuma satu kan. Terus ini kan Berarti tulang rusuk kan begini ya. Ya. Nah, Dan 12 pasang tulang rusuk. Yang D, Pak. Ya. Ya, Pak. Tulang dadanya dianggapnya 1, Pak. Kalau pasang berarti ada 24 dong, Pak. 24. Satu pasang ya. Oh iya, 12 pasang. 12 pasang. Oh iya. Lanjut, sekarang kita tinggalkan tulang Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke konduktivitas. Ya, konduksi dan konduktor dan isolator ya kita bahasnya ya. Baik, yang nomor 10 silakan Bu Suci. Ya, nomor 10 Pak Taufik, jangan ngantuk. Yuk. Siap Bu, nomor 10 Bu. Ya. Minum kopi Pak Taufik. Sama ubi. Perhatikan faktor-faktor berikut ini. 1. Beda suhu. 2. Panjang benda. 3. Luas permukaan. 4. Konduktivitas thermal jet. Di antara faktor tersebut,
maka laju kalor konduksi terlambat terjadi pada A. Benda yang memiliki luas penampung besar. B. Benda yang konduktivitas termal kecil. C. Benda dengan konduktivitas termal besar. D. Benda yang lebih pendek. E. Benda dengan benda suhu yang terbesar. Yang B, Pak. Bapak Ibu perlu diketahui ya, ini adalah faktor ya. Ini adalah faktor laju kalor ya. Kira-kira kalau bendanya memiliki luas penampang besar, apakah semakin lambat atau semakin cepat? Semakin lambat. Semakin lambat. Lambat, Pak. Semakin Kalau lambat. Semakin luas, semakin lambat. cepat. Semakin cepat. Pak. Semakin luas semakin lambat apa semakin cepat? Ayo dipilih. Makin cepat. Lambat. Lambat. Lambat, Pak. Nah, masih ada yang belum sepakat ini. Lambat. Lambat, Pak. Kalau lambat alasannya apa kok bisa lambat Bapak Ibu? Karena permukaannya kan luas. Karena permukaan luas, Pak. Nampaknya kalau pendek berarti cepat. Permukaannya luas tambah cepat loh Bapak Ibu. Iya Pak, tambah cepat. Lambat, Pak. Baik, ini loh Bapak Ibu ya, saya berikan sumbernya ya. Oke, baik. Nanti bisa dipilih. Lah ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju konduksi kalor ya. Beda suhu antara kedua permukaan, makin besar beda suhu, makin cepat kalornya. Makin besar beda suhunya, makin cepat. Jarak antara kedua permukaan tebal, tipis, panjang ya. Makin tebal, makin lambat. Makin tebal, makin lambat. Ya. Kemudian luas. Makin luas permukaan, makin cepat perpindahan kalor. Nah, makin cepat ya. Ya, Pak. Kemudian konduktivitas termal merupakan ukuran kemampuan zat menghantarkan kalor. Jadi ukuran kemampuan zat menghantarkan kalor. Makin besar termalnya, makin cepat perpindahan kalor. Jadi benda luas makin cepat. Konduktivitas besar makin cepat. Benda yang lebih pendek makin cepat. Ya, dengan beda suhu yang terbesar makin cepat. Yang makin kecil adalah kalau konduktivitas termalnya benda dengan konduktivitas termal kecil. Iya, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak dibahas Bapak Ibu, kadang kunci jawaban itu kadang ada yang salah masalahnya ya. Nah, kalau dibahas seperti ini kan jelas ya. Oke, lanjut berikutnya. Nanti akan saya share Bapak Ibu ya, yang sudah ada keterangannya detail tadi saya share kalau sudah selesai. Oke, makasih Pak. Jawabannya B ya Pak. Oke, lanjut. Yang nomor ini jawabannya yang mana tadi? Yang B. Jadi kalau ada seperti ini Bapak Ibu, mestinya Bapak Ibu kan lebih jeli ya. Ini kan faktornya. Ini kan faktor yang mempengaruhi ya. Jadi kalau ini ada dua Bapak Ibu, konduktivitas termal kecil dan termal besar, berarti ya ada di sini jawabannya kan begitu sebenarnya. Ini kan faktor yang mempengaruhi ya. Yang keempat adalah konduktivitas termalnya itu mempengaruhi begitu. Nah, tinggal dipilih saja Bapak Ibu sebenarnya antara yang B dan yang C. Nah, yang enggak tahu kan kalau kecil itu apakah lajunya semakin cepat ataukah semakin lambat, kan gitu aja intinya. Ya. Nah, ternyata kalau kecil berarti dia semakin
lambat. Kalau besar berarti dia semakin cepat. Cepat. Oke, itu ya. Jadi yang ini harusnya tadi diabaikan Bapak Ibu. Ya, yang ini kan harusnya diabaikan. Yang mana? Yang ini ya. Jadi yang A, D, dan E ini harusnya diabaikan. Karena di sini sudah ada tadi ya. Nah, tinggal pilih kan. Termalnya kecil atau termalnya besar. Pak Ilmi. Oh iya. Ya, Bu Ida. Anu termal si apa Pak Ilmi? Apa Bu? Termal niku nopo? Termal kemampuan zat menghantarkan kalor. Itu termal. Ukuran kemampuan zat menghantarkan kalor. Itu namanya termal ya, konduktivitas termal. Ukuran kemampuan zat menghantarkan kalor. Jadi ada termalnya sendiri-sendiri ya. Air itu berapa, kemudian besi itu berapa, itu ada. Ada ukurannya sendiri-sendiri ya. Oke, pernah diberi Bu Artiwi kok sepertinya. Iya Bu Artiwi ya? Ada di Kemampuan sini. apa Pak tadi Pak? Kemampuan? Ukuran kemampuan zat menghantarkan kalor. Oh. Ukuran saja kemampuan dengan zat menghantarkan kalor. aja bukan Pak Ilmi. Apa Bu Ida? Kalau disingkat jadi penghantar kalor itu bisa nggak? Kalau Apa harus ada ukurannya? Kalau disingkat penghantar kalor itu nanti berarti Beda lagi ya? nanti. Konduktor. Konduktor nanti jadinya ya. Konduktor itu zat yang baik menghantarkan kalor. Ya. Jadi ukurannya di sini itu ya, yang jadi kata kuncinya adalah ukuran ya. Konduktivitas termal itu ukuran kemampuan zat. Ya, ukuran kemampuan zatnya ya. Baik, yang selanjutnya yang nomor 11. Ya, Ibu Yuni. Ibu Yuni Afrika, silakan membacakan nomor 11. Baik, Bu. Terima kasih. Pak Ilmi, maaf mau tanya ya Pak Ilmi. Ini adalah suaranya ya. Benda yang ada di atas meja itu aluminium, tembaga, besi, karet. Suaranya tidak jelas. Jaringannya kayaknya. Agus diminta oleh gurunya untuk mengelompokkan benda tersebut. Halo. Coba gertar-gertar ya. Jaringannya mungkin ya Bu Yuni. Suaranya tidak jelas. Ya. Ari aja, Pak Ari. Lanjutkan. Oke, siap Bu. Jelas nggak Bu? Jelas ya Bu ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah benda-benda yang ada di atas meja, yaitu aluminium, tembaga, besi, karet, kayu, dan plastik. Agus diminta oleh gurunya untuk mengelompokkan benda tersebut. Akhirnya Agus mengelompok menjadi dua, yaitu aluminium, tembaga, besi dijadikan satu kelompok. Sedangkan karet, kayu, dan plastik dijadikan satu kelompok. Kira-kira apa yang dipakai dasar oleh Agus untuk mengelompokkannya? A. Berdasarkan konduktivitasnya. B. Berdasarkan energi yang dimilikinya. C. Berdasarkan titik didih. D. Berdasarkan perubahan wujudnya. E. Berdasarkan titik beku. A. Konduktivitasnya. Berdasarkan konduktivitas. Kalau aluminium, tembaga, besi itu dikelompokkan sendiri berarti dia kan bisa menghantarkan panas. Kalau karet, kayu, dan plastik ini isolator. Berdasarkan apa? Berdasarkan konduktivitasnya. Kemampuan dia dalam menghantarkan panas. Jadi konduktivitas itu kemampuan dalam menghantarkan panas. Kalau konduktivitas termal itu ukuran zat dalam menghantarkan panas ya. Bedanya di situ ya. Oh iya, terima kasih Pak Ilmi.
Yang selanjutnya nomor 12. Silakan. Ya, nomor 12. Ibu Nonik Dian. Ya, Bu. Silakan. Nomor 12. Pemanfaatan plastik sebagai pegangan solder bertujuan untuk konduktor agar bisa mengantarkan panas. B. Isolator panas agar tidak merambatan. C. Aksesoris solder untuk menarik konsumen. D. Sebagai konduktor agar pemakai nyaman. E. Muatan positif pada listrik menjadi netral. B, Pak. Isolator. Isolator panas. Plastik itu bersifat isolator ya. Isolator, plastik. Isolator. Plastik, kertas, kain. Nah, berhubung ini adalah pelajaran IPA, maka kita pilihnya isolator, Bapak Ibu. Tapi kalau pelajaran seni ya, plastik seperti solder itu bisa menarik konsumen. Nah, lagi ya, karena ini bahasanya adalah IPA, maka kita jawab isolator. Plastik termasuk bahan Isolator. Oke, sekarang yang nomor 13 ini disuruh mencari kesalahannya ya. Yang salah penempatannya. Oke, satu orang silakan. Silakan. Ibu siapa ini? Ibu Muriani. Penempatannya adalah. Silakan Ibu Muriani. Mana Ibu Muriani? Sinyal mungkin, Bu. Iya. Sinyal. Pental kayaknya. Iya. Iya, Bu. Bu Maseati, silakan. Enggak. Nanti Ami saya Bu boleh. Kalian nanti bangunin Ami ya. Perhatikan tabel berikut. Isolator, plastik, kayu, perak, karet. Konduktor, besi, tembaga, seng, emas. Di antara kelompok isolator dan konduktor berikut yang salah penempatannya adalah A, C, B, karet, C, perak, emas, E, Perak, C. perak. 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 Ini yang salah penempatan ya. Ini harusnya di Konduktor. Konduktor. Yang nomor 14 sekarang. Izin tanya Pak sebentar sebelum masukin. Ya, silakan Bapak. Ini terkait pernah kemarin saya menemukan soal benda konduktor yang paling besar paling besar konduktornya untuk menghantarkan panas itu antara emas. Yang paling baik ya? Ya, yang paling baik, yang paling baik. Besi. Perak, emas, besi. Ini kali ya, Pak. Perak ya? Yang mana? Perak ya? Yang paling besar. Yang paling besar yang mana Bapak Ibu? Yang paling baik. Yang paling baik. Perak atau tembaga ya Pak? Kemarin juga ada pilihan tembaga. Tembaga. Mana yang paling bagus antara tembaga dengan perak, Pak? Iya. Perak. Berarti tembaga kayaknya, Pak. Perak listrik. Tembaga. Kalau yang saya ketahui itu tembaga sepertinya. Oh, tembaga ya. Oleh karena itu tembaga dipakai untuk penghantar kabel. Yang paling baik ya, Pak. Iya. Nah, ini. Makanya tembaga dipakai buat kabel. Ya, benar. Oh iya benar. Iya, betul sekali ya. Laki-laki mah tahu aja. Iya. Oke. Betul. Iya, jadi begini Bapak Ibu ya, di soal itu enggak mesti kadangkala di salah penempatan seperti ini. Kadangkala ditanya yang paling baik begitu ya. Jadi harus menguasai ya. Oke. Yang selanjutnya yang nomor 14 ini ada kaitannya dengan yang atas tadi. Ini tadi ya, faktor tadi. Silakan. Nah, Ibu Ida, silakan Bu Ida. Faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor secara konduksi adalah 1. Konduktivitas.
konduktivitas termal 2, massa 3, perubahan Dibaca suhu dulu, Bu. 4, Maaf, baca dulu faktor-faktornya, Bu. emisivitas A 1 dan 3, B 1 dan 2, C 2 dan 4, D 3 dan 4, E 2 dan 3. A. 2 dan 3. 1, 3. Dan 3. A. Pak. 1 dan 3. Sama emisivitas A. 2 dan 3. Nah, emisivitas A. 1, 3. 1, 3 ya Bapak Ibu ya. Kan sudah ada di atas tadi ya. Di konduktivitas termal itu mempengaruhi ya, mempengaruhi perpindahan kalor, kemudian perubahan suhu juga mempengaruhi panjang pendeknya. Iya. Kalau beratnya ini enggak ya, Bapak Ibu ya, massa ini enggak ya. Emisivitas apa Bapak Ibu kira-kira? Emisivitas itu. Mau nanya itu tadi. Udah keduluan ditanya. Emisivitas itu kemampuan benda untuk meradiasikan energi yang diserapnya. Itu namanya emisivitas. Kemampuan suatu benda ya, untuk meradiasikan energi yang diserapnya. Itu namanya emisivitas. Contohnya apa, Pak? Nah, ini kalau contohnya ini ditanya saya enggak tahu ini. Ya. Kalau contohnya enggak tahu Bapak Ibu. Barangkali di sini ada yang tahu contoh emisivitas. Berhubungan dengan sinar matahari enggak ya, Pak? Kalau lihat dari artinya tadi ya, suatu benda untuk meradiasikan berarti dia radiasi. Hubungannya dengan penghantar itu ya. Radiasi. Berarti ada hubungannya dengan matahari gitu, Pak. Nah, api unggun gitu kayak radiasi gitu bukan? Nah, sepertinya seperti itu. Ya, emisivitas. Oke, sampai sini ada yang masih bingung Bapak Ibu tentang tulang dan konduktor isolator? Pak, bisa jelaskan tentang tulang tadi, Pak, biar lebih paham lagi. Tentang tulang, baik. Iya. Oke. Yang enggak paham yang mana, Bu? Kira-kira dari tulang tadi? Apa tulang dada ini? Terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Ya. Ini yang bingung yang mana, Bu? Ini Pak, yang nomor 1 sampai nomor 3 tadi Pak, kurang paham. Tulang hulu itu. Oh, yang bentuk tulang itu tadi, Bu? Iya, iya. Oh, bentuk tulang. Ini bentuk tulang. Nah, kan seperti ini Bapak Ibu ya. Bentuk tulang itu ada yang berbentuk pipa. Pipa itu artinya tengahnya itu ya seperti pipa itu loh bentuknya. Ada rongganya dan panjang. Nah, sum-sum gitu Pak. Kalau yang pipi itu berarti kan kalau orang Jawa namanya gepeng ya. Nah ini loh kayak gini nih loh. Ini gepeng itu ya. Nah, gepeng itu iya, centong Pak itu. Ya, kalau yang enggak beraturan tadi kan ini ya. Tulang pinggul. Kalau yang kecil-kecil seperti biji wijen tadi kan yang biji wijen kan? Itu tulang tempurung. Nah, maksudnya tadi itu ya. Nah, itu. Tuh, seperti itu Bapak Ibu ya. Tulang pengupil teh yang mana ya, Pak Tar? Kalau itu Pak, tulang taju pedang sama tulang apa dada. Kalau taju pedang yang paling bawah Bapak ini. Oh, yang paling bawah yang ujungnya itu tadi ya Pak ya. Yang mirip pedang itu ya. Yang pedang itu di tulang dada ya Pak. Nah, yang ini loh Bapak. Oh, kalau yang atasnya ini loh, ya. Paling pojok ini lah, ini ya. Hanya ujungnya saja. Taju pedang karena bentuknya seperti mirip pedang katanya. Kalau yang atasnya itu namanya tulang dada ya Pak ya. Dada. Yang atasnya namanya tulang dada ini. Ya. Lagi hulu. Tengah tuh berarti. Ya itu. Saya kira taju pedang itu dari atas sampai bawah itu kan ujungnya kayak pedang itu kan.
Pak, nanti Laji dikirim. pedang yang paling bawah sendiri itu ya. Pak, nanti Ya. dikirim ringkasan materi yang lebih ringkas kayak tadi ya, Pak? Ya Bu, nanti ringkas. yang ini kan, yang saya kirim nanti yang ini Bapak Ibu, tenang saja. Yang saya kirim. Nah ini loh Bapak Ibu, ini yang saya kirim. Nah Bapak Ibu sudah tidak pakai ngetik lagi ya. Halo Pak. Nah, ini yang ringkas ini kan tadi ya. Ya, baca. Ya Pak. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya lanjutkan. Ini yang terpenting ini ya. Nah, pernah saya bahas ya, tapi ini saya ulang sekali lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Pemisahan campuran. Metode pemisahan campuran ya, ini Pak Kanapi sudah sangat familiar ini ya. Pernah sama saya berdebat tentang bensin itu dulu loh Pak ya. Jadi ini juga sering keluar Bapak Ibu ya. Ini sering keluar metode pemisahan campuran secara kimia. Yang pertama filtrasi itu metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut. Padatannya itu tidak larut. Seperti apa? Seperti ini contohnya. Menyaring air yang bercampur dengan pasir. Mesti kan pasirnya nanti kan tersaring ya. Kemudian santan kelapa itu bisa juga Pak. Nah, betul sekali, santan kelapa. Santan kelapa kan apa ya istilahnya yang Ampasnya, Pak. ampasnya. Lah, itu termasuk ke dalam filtrasi. Ya. Kalau yang pernah saya temukan itu ya, ampas kelapa itu ya, termasuk filtrasi, itu ada soal yang seperti itu. Pernah jumpai Bapak Ibu? Nah, ya. apa ini ada hubungannya dengan filtrasi? Ini ada nitrogen itu, Pak? Ada di modul Bapak Ibu semuanya yang PPG kemarin itu ya. Enggak baca, Pak. Bubuk kopi pada air kopi kan ngendap ya. Apa itu kalau orang Jawa namanya apa itu? Endapannya itu namanya. Menep. Biasanya dipakai toiletan di rokok itu loh kadang orang-orang itu ya. Ya, kalau maturanya itu gendos ya sakar, namanya ya, gendos ya. Gendol. Nah, itu ya. Ini namanya filtrasi, jadi santan, kopi, ya, air dengan pasir itu ya, filtrasi. Kemudian yang kedua apa Bapak Ibu? Kristalisasi atau kristalan. Nah, yaitu proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan, campuran lele, atau lebih jarang pengendapan langsung dari gas. Nah, atau lebih jarang pengendapan langsung dari gas. Pengkristalan merupakan perubahan suhu benda disebabkan oleh kalor melalui pemisahan zat padat dengan cara memanaskan. Jadi memisahkan zat padat dengan cara memanaskan sampai pekat, lalu dinginkannya. Nah, ini yang paling kalau pengertian yang atas ini kurang paham ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang ini paham ini. Pengkristalan merupakan perubahan wujud benda disebabkan oleh kalor melalui pemisahan zat padat dengan cara memanaskan sampai pekat lalu mendinginkannya. Nah, hingga menjadi kristal atau membeku. Peristiwa pengkristalan merupakan kebalikan dari menyublim. Nah, kebalikannya menyublim. Ya, Bapak Ibu. Ini contohnya ini, barangkali besok keluar di soal ya. Lubang knalpot menjadi hitam dan mengering karena gas CO2 yang dikeluarkan menjadi padat. Nah, dia mengkristalnya kenapa Bapak Ibu?
Proses pemanasan. Iya, proses pemanasan tadi itu loh, baterainya sehingga telas. gas CO2 yang dikeluarkan itu jadi padat, begitu loh. Nah, proses pemanasan tadi ini namanya mengkristal. Itu Kemudian bawa yang HP kedua, ya. yaitu contohnya adalah gula dari tebu. Ya, mengkristal ya. Kemudian pembuatan garam Dari air laut jadi penguap. dari air laut ya. Ini kan melalui panas ya Bapak Ibu ya, panas matahari ya. Nah, sama ya, melalui panas. Iya, Kristal. Nah, yang pernah keluar pada waktu tryout akbar yang pertama itu ini. Destilasi. Ya, penyulingan. Nah, ini dulu jawabannya adalah bensin dulu ya. Bensin. Nah, ini yang dulu kita perdebatkan ini. Nah, ini saya bahas lebih dalam di sini ya. Nah, jadi jawabannya dulu benar. Yang benar adalah bensin. Ya. Oke, penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan penguapan. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap dan uap ini kemudian didinginkan ke dalam bentuk cairan. Nah, jadi cairan itu dididihkan sehingga menguap. Lah, uapnya itu yang didinginkan. Itu namanya penyulingan ya. Dalam proses destilasi, pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan titik didih ya. Ini mirip dengan pembuatan apa itu Bapak Ibu? Ada solar, ada bensin, ada itu kan titik-titiknya kan beda-beda ya. Bisa nggak, Pak? Nah itu. Minyak kayu putih bisa nggak Pak? Minyak kayu putih, iya betul. Minyak kayu putih itu ya. Minyak cengkeh. Minyak cengkeh. Minyak cengkeh, nilam Mbak. Betul. Itu kan dia pada waktu penguapan itu terus uapnya itu kan didinginkan. Sehingga jadi cair, namanya destilasi atau penyulingan. Nah, kemudian yang keempat itu menyublim. Penyubliman ini kebalikannya dari apa tadi Bapak Ibu? Penyubliman Kristalisan. Ya, kalau penyubliman itu kebalikannya pengkristalan. Merupakan peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Kalau tadi dari gas menjadi padat, ya. Nah, kalau yang ini dari padat menjadi gas dan diperlukan energi panas, sama juga, diperlukan energi panas juga. Ya, merupakan perubahan benda padat menjadi gas. Oleh karenanya istilah menyublim sering pula disebut penyubliman atau sublim. Ya. Contohnya apa Bapak Ibu? Kapur barus itu tuh Pak. Baterai es. Kapur barus ya Pak ya. Salju. Arsenik ini apa Bapak Ibu? Apa arsenik ini Bapak Ibu? Saya nggak tahu ini arsenik ini apa kira-kira. Ada yang tahu Bapak Ibu di sini? Asam semut. Tahu Pak. Arsenik itu jenis asam, Pak. Oh, sejenis asam ya. Oh, baik. Nah, jadi kan biar kita lebih setara dengan asam semut. Setara dengan asam semut. Nah, ini kurang paham saya ini Pak Kanapi ini yang asam semut. Ya, oke, baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah kromatografi. Nah, kromatografi. Kira-kira kata kuncinya apa ini Bapak Ibu? Kromatografi ini kata kuncinya. Pemisahan molekul. Nah, berdasarkan perbedaan pola. Kita kurang mudeng kita apa? Nah, berdasarkan perbedaan pola. Kalau tadi yang destilasi tadi itu berdasarkan titik didihnya. Kalau yang ini berdasarkan perbedaan pola. Ya, contohnya apa Bapak Ibu? Kromatografi itu ini. Pemisahan zat warna dalam tinta.
Ya, dalam dunia kedokteran, kromatografi digunakan untuk menganalisis kandungan obat-obatan pada sampel urin. Nah, ini barangkali besok yang keluar kromatografi, Bapak Ibu. Ini contohnya ya. Yang sering keluar yang mana, Pak? Yang sering keluar itu destilasi tadi. Ya, destilasi itu yang sering keluar. Destilasi itu. Oh iya. Ya. Nyulingan tadi ya, Pak? Ya, destilasi tadi ya, yang penyulingan tadi loh Bapak Ibu. Nah, itu sering Yang keluar. bensin ya Pak, yang bensin. Ya. Tapi ya enggak mesti ya, besok bisa jadi ya menyublim, kromatografi dan lainnya ya. Yang penting Bapak Ibu sudah punya istilahnya gambar bekal begitu ya. Jadi kalau enggak punya bekal ini nanti enggak sampai pada tujuannya begitu. Baik, nyampe sini dulu ya Bapak Ibu ya. Besok Kamis masih ada IPA. Saya lanjutkan ke itu Bapak Ibu. Apa yang sering keluar itu Bapak Ibu tentang penanggalan. Oh ya. Iya Pak, Mas Penanggalan yang sering keluar itu. Pak Masehi dengan betul Pak. Iya. Sering keluar. Kita bahas hari Kamis ya, hari Kamis. Sama itu Pak, katral Pak. Sama katrol. Baik. Ya, katrol itu sulit banget. Katrol itu soal wajib itu. Ya Pak, jadi katrol kemudian penanggalan itu soal wajib itu. Penanggalan. Pasti ada itu. Lagi Iya Pak. Pak, beda-beda. Pak, kenapa sering lupa ya Pak? Nyampe sini dulu ya, Bapak Ibu. Diastol juga Pak Ilmi. Ya? Diastol sama diastol. Iya Pak, sudah dengan diastol. Kalau diastol kan sudah dibahas Bu Dewi kemarin. Iya Pak, masih ada yang pernapasan itu. PLTA Pak. Ulangi lagi nggak apa-apa Pak? Oh, diulang lagi. PLTU. Kalau diulang lagi itu ada waktunya pas waktu pendalaman Bapak Ibu. Nanti pas waktu pendalaman kita ulang lagi. Ya, jadi kita pas waktu pendalaman itu nanti akan saya kumpulkan dari berbagai peserta itu yang mana yang enggak paham. Nah, nanti di pemantapan materi itu kita bahas. Kemarin ada yang enggak paham penilaian. Ada yang enggak paham teori belajar. Saya simpen itu ya, besok kita bahas lagi ya. Jika di request di grup Bapak Ibu, nanti ketika pendalaman kita bahas ya, yang enggak paham yang mana itu kita bahas. Ya Pak. Ya Pak Ilmi. Ya Pak Ilmi. Baik, saya serahkan lagi ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Ya, terima kasih Pak Ilmi untuk materi malam ini. Walaupun beberapa soal, tapi ada yang tersimpan gitu ya, ada yang diingat, ada yang dipahami ya. Terima kasih Pak Ilmi. Nanti untuk selanjutnya di hari Kamis ya Pak. Hari Rabu ada. Hari Rabu ada. Rabu malam. Berarti besok libur ya Bu ya? Iya. Oke. Besok kita libur, nanti hari Rabu kita lanjutkan. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih teman-teman semua untuk waktunya. Sama Bu. Selamat beristirahat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Pak Ilmi.